kalau di dalam kita menjalankan sifat ketuhanan dan keumatan ini belum menjadi suatu yang diutamakan, ini akan melemahkan kita dalam menjalankan ibadah. Untuk itu kita harus mengkaji, yaitu makom tertinggi yang bernama tauhid. Tauhid adalah rukun Islam yang pertama sebelum adanya sholat. Saya ulangi, tauhid adalah makom tertinggi sebelum adanya sholat. Makanya diletakkan pada urutan pertama di dalam rukun Islam. Untuk apa? Untuk mengetahui tujuan daripada Islam yang hanya dihalalkan pada Baitullah, yaitu adanya umat dan adanya Tuhan. Sekarang yang paling sulit malah itu, tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan umat wujudnya seperti apa, dan apa yang dikatakan Tuhan wujudnya seperti apa. Ini tidak jelas, malah sekarang itu yang menjadi persoalan, karena itulah yang menentukan. Karena tauhid ini terbagi dua, tauhid iman dan tauhid ilmu. Apa yang dikatakan tauhid iman? Yaitu mengimani tentang adanya umat dan adanya Tuhan. Itu disebut agama. Kita hanya mengimani saja. Namanya tauhidin. Tetapi di atas tauhidin syahadat, ada syahadatullah yang tertua, namanya tauhudun, yaitu al-malikul hakul mubin, ashadikul wa'dal amin. Di sini disuruh kita menyatakan senyata-nyatanya, mendirikan kodrat aku senyata-nyatanya yang disebut dengan aku. Ini yang dikatakan al-malikul hakul mubin. Mubin itu artinya nyata. Inilah yang disebut dengan tauhudun. Tauhudun adalah penyebutan syahadat tunggal, yaitu satu. Kalau tauhidin, kita harus mengimani dua. Ada yang bernama Allah, ada yang bernama Muhammad. Tapi di tauhudun itu tidak boleh dia jadi dua, dia harus satu. Nah, kita percontohkan sesuai dengan makom ketuhanan sifat salbiyah. Salbiyah sifat yang tidak boleh dipakai oleh umat. Contohnya wujud idam bako mukhalifatul lil hawadis qiyammuhu binafsihi. Kalau kita lihat qiyammuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nah, kalau ada umat, ada Tuhan, berarti ini bukan sendiri. Katanya qiyammuhu binafsihi. Tapi kalau ada umat, ada Tuhan, berarti dua. Bagaimana caranya untuk menjadi tauhudun? Yaitu satu. Si umat tidak bersekutu dengan dia. Atau dalam hadis lain kita dengar, Allahu laisa kamitslihi min syai'un. Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Nah,
Kalau ada umat dengan Tuhan, tidak mungkin umat setara dengan Tuhan. Tapi harus ada umat dengan Tuhan. Nah, ini penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya. Kita kan bingung jemaah. Dia satu, tapi umat ada juga. Barulah kita ingat hadits qudsinya Allah. La a'budun alal ma'buduni asifatun wa qudratun. Tidak ada yang mampu menghadap kepadaku kecuali sifatku sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengingatku kecuali kodratku sendiri. Oh, berarti umat itu bukanlah beda dengannya. Di mana letak kesalahan atau kebenaran? Kita lihat tauhidun. Tujuan beragama itu hanya satu, yaitu mencari Tuhan. Nah, maka kita perjelas siapa yang dikatakan Tuhan dan siapa yang menjadi Tuhan. Di sinilah kita melihat adanya kalam qudsi mengatakan, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah dan dikenal berwujud Muhammad. Oh, pantaslah gitu ya. Ternyata titik akhir pencarian ketuhanan itu ada pada hu, yaitu aku. Allahu, Allah itu aku. Hu, Allah, akulah Allah. Ternyata tauhidun mengambil kesimpulan, aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad. Inilah hebatnya tauhid. Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Ternyata disinilah dia. Aku itu wujudnya Muhammad bernama Allah. Nah, maka ini yang dikatakan tauhidun, syahadat tunggal tingkat tinggi. Barang siapa yang mencapai ketinggian derajat ayat, maka dia Allah balas kebaikan melimpah ruah kepadanya, karena dia memiliki mata batin yang tinggi, mencapai tauhid tertinggi, yaitu tauhidun Allahudun wal Muhammadun. Allahu dun tidak terlihat, wal Muhammad dun juga tidak terlihat. Allah fi zahiru, Allah zahir alif dhammah u, berarti tidak terlihat. Ya zahir tapi enggak terlihat. Allahu fil batinu, Allah batin alif dhammah u di belakangnya juga tidak terlihat. Terus siapa yang terlihat ini? Itulah aku. Luar biasa, subhanallah. Inilah tauhidun. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Inilah yang dikatakan Ahmad. Ahmad adalah nama batin Allah yang berwujud hamdu. Maka kalau hamdu itu naik, kodrat itu menjadi satu bernama aku, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah rahasia tertinggi bagaimana sejarahnya aku bisa jadi Tuhan. Karena aku dan Muhammad adalah wujudku sendiri. Barang siapa yang memisahkan di mata batinnya, maka dia tidak akan menemuiku. Karena aku terjadi karena Ahmad,
menyatunya aku dalam bentuk Muhammad. Maka syahadat telah melahirkan pandangan satu, maka orang itu sudah beruntung mendapat syahadat tunggal tertinggi. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad. Asyhadu, sesungguhnya alif domahku adalah aku, sesungguhnya aku. Allah adalah Tuhan. Ilah yaitu yang nyata bernama Allah. Wa asyhadu, dan aku juga Muhammad yang berwujud Rasulullah adalah hayatku sendiri. Ternyata benar. Wa asyhadu anna Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu aku Allah sayyidina, dan sesungguhnya aku adalah Muhammad. Maka jangan kalian pisahkan lagi antara Muhammad dengan Allah. Allah adalah nama, aku adalah Muhammad. Ingat itu. Matangkan dan kuatkan dalam dirimu, maka kamu akan mendapatkan berlipat ganda kemenangan dari Allah dengan syahadat tauhid.